Beilou bergerak, tetapi Teajia bahkan lebih cepat. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Beilou dan bintang iblis kuno ketiga runtuh. Meminjam kekuatan keruntuhan bintang, Beilou menyerbu ke lantai 6 dan segera mengunci dua wanita yang melarikan diri. Tubuhnya berkedip dan mendekat pada kedua wanita itu. Cakar iblisnya menjangkau gadis berpakaian pink. Gadis itu menjadi pucat, tapi dia tidak panik. Saat cakar iblis kuno mendekat, tanda kepingan salju di antara alisnya bersinar. Ada suara siulan yang keras dan kemudian badai salju muncul di hadapan gadis itu. Saat tangan iblis kuno meraih, itu bertabrakan dengan badai salju dan cakar itu terlempar ke belakang. Gadis berpakaian pink mengeluarkan darah di seluruh badai salju dan kemudian terlempar ke belakang. Beiluo terkejut, tetapi dia tidak ragu. Tangannya menyapu dan meraih kepala wanita parubaya yang cantik itu. Berkat tingkat kultivasi dan mantra iblis kuno, wanita parubaya tidak bisa menolak sama sekali. Energi iblis melonjak ke tubuhnya dan benar-benar menutup semua meridiannya. Pada saat ini Teajia tiba. Beilou tidak punya waktu untuk berpikir. Saat dia memegang wanita cantik itu, sinar iblis muncul di matanya. Lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuh wanita itu. Setiap kali dia menunjuk, seuntai energi iblis memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh wanita itu bergetar, dan pembuluh darah di tubuhnya menyeberang, membentuk tanda aneh. Saat iblis kuno Teajia mendekat, Beilou melemparkan wanita itu, lalu matanya menyala dan dia berteriak, transformasi iblis. Setelah dia berbicara, semua pembuluh darah di tubuhnya meledak. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah, dan dia mati. Namun sebuah ran muncul di tubuhnya yang runtuh dan dengan cepat menyerap dagingnya. Bahkan tidak mengampuni jiwa asalnya yang hancur. Setelah menyerap semuanya, ran melepaskan cahaya iblis dan terbang menuju lantai 5. Setelah iblis kuno melakukan semua ini, dia merasa seolah-olah dia telah menghabiskan banyak energi iblis, dan 4 bintang yang tersisa di mata kanannya redup. Namun dia tidak lagi mencoba lari. Sebaliknya, ia berbalik dan menatap Teajia dengan kegilaan di matanya. Lupakan. Aku akan mencoba untuk mengulur waktu sehingga roh iblis dapat melarikan diri. Transformasi roh iblis adalah mantra penyelamat iblis kuno, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan. Mantra ini memiliki satu kelemahan besar, yaitu bahwa mereka harus menggunakan anggota lawan jenis sebagai tungku agar bisa berhasil. Dan bahkan jika itu berhasil, seseorang akan kehilangan sebagian besar kultivasinya dan hanya menjadi patah semangat. Beilou ada di momen krisis, dan dia hanya menggunakan mantra ini karena dia melihat kedua wanita itu. Pada saat ini, kegilaan muncul di matanya, dan bintang iblis kuno di mata kanannya berputar dengan cepat dan kemudian runtuh. 4 bintang iblis kuno bersinar terang dan semua runtuh. Runtuhnya 4 bintang iblis kuno menyebabkan tubuh Beilou tumbuh dan kegilaan di matanya menjadi lebih kuat. Dia mengeluarkan raungan ganas. Teajia, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membuatnya jadi milikmu tidak akan pernah benar-benar berhasil. Ini semua karena kamu memaksaku. Beilou menyerbu keluar sambil mengeluarkan raungan. Kemudian tubuhnya berkedip dan beralih dari 1 ke 8. Dalam sekejap mata, seluruh dunia dipenuhi dengan sosok Beilou. Saat dia mendekati Teajia, gemuruh bergema. Dia telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Dia akan mati hanya untuk menyakiti Teajia. Gemuruh-gemuruh bergema di langit. Semua avatar iblis kuno runtuh, membentuk gelombang kejut destruktif yang menyebar di lantai 5. Seluruh lantai 7 segera runtuh. Gadis berpakaian pink itu mengungkapkan kemarahan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Saat iblis kuno menyerang iblis kuno dan meledak, dia segera bergegas menuju lantai 6. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, dia merasakan dampak yang tak terbayangkan di belakangnya. Adapun Wang Lin, dia berada di lantai pertama gua, dan teriakan Poenis bergema di belakangnya. Api yang tak terlihat mengelilinginya saat dia melihat ke bawah ke terowongan yang menembus seluruh gua kaisar. Tangannya bergerak dan banyak pembatasan muncul. Pembatasan terus mendarat di lubang, dan setiap pembatasan menyebabkan sejumlah besar batu jatuh. Wang Wei dan Hu Huan keluar. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka mengerti maksudnya. Mereka tidak ragu dan mulai meluncurkan mantra di tanah juga. Tanah mulai bergetar seolah-olah seluruh tanah roh iblis sedang terpengaruh. Si Tunan menerjang keluar dari bagian yang dalam dan mengutuk tanpa henti. Sialan, tempat apa ini? Setelah aku pergi dari sini dan menyingkirkan racun ini, aku harus berlatih tertutup. Setelah Si Tunan menyerbu keluar dan melihat Wang Lin, dia tersentak, tapi dia segera tahu rencana Wang Lin. Tanpa ragu, dia terbang ke udara dan mulai membombardir tanah dengan mantra. Tanah mulai bergetar bahkan lebih keras. Rasanya seperti seluruh gua kaisar akan runtuh. Pada saat ini,
Orang-orang yang bersembunyi di dalam lantai 2 semuanya terbang keluar. Di antara mereka adalah Kepala Besar, 3 Chen bersaudara, Lei Ji, 2 murid wanita parubaya dan bahkan Master Angin. Setelah mereka keluar, saat mereka melihat Wang Lin, mereka ketakutan dan dengan cepat berserakan. Master Angin tampaknya telah menebak maksud Wang Lin, tapi dia tidak mengerti. Lagi pula dia belum pernah mengalami kekuatan iblis kuno, tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa iblis kuno itu ada. Sama seperti gemetar menjadi lebih ganas, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Lalu ia membentuk segel dan dia tiba-tiba menunjuk ke tanah sambil mengeluarkan raungan. Poenis yang besar di belakangnya menjerit dan bergegas ke dalam lubang. Api yang tak berujung tiba-tiba mengelilingi Poenis dan menyerbu langsung ke dalam lubang. Pada saat ini, mata Wang Wei memerah dan membentuk segel dan lautan mengerikan muncul. Laut masuk ke lubang tepat setelah Poenis. Hu Huan dan Situnan juga menggunakan mantra mereka yang paling kuat yang mengikuti Poenis ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, gelombang energi dingin datang dari lubang. Itu adalah gadis berpakaian pink dengan butiran salju yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan dia berjuang untuk keluar. Saat berbagai mantra turun, kepingan salju dengan cepat berputar dan dia nyaris tidak bisa melewati semua bahaya. Poenis mendarat di lubang yang menembus seluruh gua kaisar. Gemuruh keras datang dari lantai 2, dan saat sisa mantra mendarat, gua kaisar mulai runtuh. Gemuruh tak berujung memenuhi langit, dan saat mereka bergema, tanah tenggelam, menutup pintu keluar. Itu juga diselimuti mantra semua orang. Suara-suara berbunyi keluar dari bawah, dan ada raungan iblis kuno. Setelah menggunakan mantra, tangan Wang Lin terus bergerak, dan banyak larangan mendarat. Hu Huan juga tidak berhenti, dia dan Wang Wei juga membatasi. Mereka bertiga sangat cepat, jadi sejumlah besar pembatasan jatuh pada reruntuhan yang runtuh. Pembatasan padat mendarat seolah-olah mereka membentuk jaring besar. Pada saat ini, raungan teredam keluar, dan mereka bahkan lebih gila dari sebelumnya. Saat raungan bergema, tanah bergetar bahkan lebih keras. Ekspresi para kultivator di sekitarnya yang tidak tahu tentang iblis kuno. Master Angin bisa dengan jelas merasakan energi ganas yang datang dari bawah, yang membuatnya bergetar. Dia tidak ragu dan dengan cepat menempatkan batasan yang dia tahu. Semua orang yang tahu batasan semua mengirimkan batasan dalam upaya untuk membantu. Raungan dari tanah semakin dekat dan getarannya semakin kuat, menyebabkan bebatuan yang mengubur lubang itu mulai runtuh. Tidak cukup waktu. Wang Lin membuka tasnya dan mengeluarkan tubuh King Xuang. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan perasaan Wang Wei atau Hu Huan. Tangannya mengenai bagian belakang King Xuang. Ini bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk memaksakan semua darah yang dia dapat dari tubuhnya tanpa menghilang. Saat telapak tangannya mendarat, King Xuang segera batuk darah dalam jumlah besar. Saat darah muncul, Wang Lin mengambilnya dan mengubahnya menjadi kabut darah yang menutupi tanah. Energi asal terus melonjak keluar dari tangannya, dan King Xuang terus batuk darah. Wang Lin menyebarkan darah pada semua batasan di sini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh mengejutkan datang dari bawah tanah. Kemudian gelombang energi iblis yang mengerikan menghancurkan semua batu yang menghalangi jalan, dan Teajia perlahan terbang ke atas. Namun energi jahat yang melesat menghilang begitu menyentuh batasan. Bagian yang aneh adalah bahwa ada 4 orang di belakang Teajia. Alser, Ling Tianho, Master Kekosongan dan benda humanoid aneh dari kolam pemakaman surgawi yang runtuh. Benda mirip manusia itu tampak sangat lembut dan tenang saat melayang di sebelah Teajia. Seolah-olah Teajia adalah pemiliknya. Saat Wang Lin melihat ini, rasanya seperti sambaran petir menyambarnya. Sebelumnya, dia tidak menghubungkannya dengan iblis kuno. Tetapi setelah melihat ini, dia menebak. Dewa kuno memiliki ular mungazer di tubuh mereka, dan iblis kuno memiliki sesuatu yang serupa. Benda berbentuk manusia itu jelas seperti itu. Benda ini tidak ada sebelum dewa-dewa kuno mati, tetapi entah bagaimana itu dilepaskan selama pertarungan antara iblis kuno dan kaisar surgawi. Setelah terpisah, entah bagaimana ia pergi ke tengkorak dewa kuno jauh di bawah kolam pemakaman surgawi. Meskipun Master Kekosongan berdiri di belakang Teajia, dia dalam kondisi yang sangat aneh. Matanya dipenuhi kegilaan dan ada tanda di dahinya yang memancarkan energi iblis yang kuat. Jelas itu adalah segel, tapi Wang Lin bisa dengan jelas melihat kekuatan hidup Master Kekosongan menghilang dengan cepat. Dia berada di ambang kematian. Ekspresi Ling Tianho mengungkapkan tatapan yang rumit dan tanpa sadar dia menghindari tatapan Wang Lin. Dia melihat ke samping, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Yang paling tidak terduga, tentu saja Alser. Ekspresi Alser tenang, sama seperti ketika dia memasuki gua. Matanya jernih, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Saat Wang Lin menatapnya, dia mengungkapkan senyum.
Ketika Wang Lin melihat Alser dan lainnya muncul, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa darah pada pembatasan hanya akan mempengaruhi Teajia dan tidak berguna pada orang lain. Namun ini adalah lantai pertama Gua Kaisar, jadi tidak sulit untuk pergi. Tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu merasa dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang aneh tentang semua yang dia alami barusan. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Ada petunjuk bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saat dia melihat Aser di belakang Teajia, perasaan itu menjadi lebih kuat. Sebenarnya semua yang baru saja terjadi telah terjadi terlalu cepat baginya untuk berpikir. Menengok ke belakang, sepertinya semua yang mereka lakukan terpaksa oleh iblis kuno. Seolah-olah semuanya direncanakan dengan sengaja oleh iblis kuno. Perasaan menakutkan yang diberikan Alser kepada orang-orang di sekeliling hati Wang Lin. Dia dengan cepat mundur sambil merenungkan. Si Tunan mengawasi Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin mundur, dia menuju ke arah Wang Lin dan mundur bersamanya. Wang Wei dan Hu Huan juga melakukan hal yang sama. Pada saat ini, semua kultivator di sekitarnya bergegas pergi. The Alser mengungkapkan senyum lalu mengangkat jarinya dan menunjuk. Ada kilatan gas abu dan Alser berjubah abu muncul. Dia dengan dingin menatap tubuh aslinya dan mendengus dingin. Tetapi kemudian dia dikenakan pembatasan. Energi pembantaian tak berujung muncul dan arahkan ke dalam pembatasan. Gemuruh bergema dan pembatasan mulai menyala. Namun pembatasan tidak hanya dilakukan oleh Wang Lin, Wang Wei dan Hu Huan juga telah menempatkan. Pembatasan Hu Huan jauh lebih kuat daripada pembatasan Wang Lin, jadi pembatasan di sini bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar dengan mudah oleh Alser berpakaian abu. Ini mengulur waktu semua orang. Sementara Wang Wei mundur, dia menunjuk ke atas dan pilar air muncul dan berubah menjadi raksasa. Raksasa itu melambaikan raksasanya terlebih dahulu dan menghantam tepat di atas, menyebabkan sejumlah besar batu jatuh. Hu Huan tidak pergi tetapi berdiri di kejauhan, meletakkan sejumlah besar pembatasan dan memperkuat kekuatan mereka. Mata Wang Lin menyala, dan membentuk segel dan dia menggunakan mantra untuk menyerang langit dengan Wang Wei. Para kultivator di sekitarnya tidak ragu dan semuanya menyerang juga. Gemuruh bergema di lantai pertama gua. Dan pada saat ini, di ruang di luar tanah roh iblis, keenam kultivator nirvana setara duduk berhadapan satu sama lain dengan tangan mereka membentuk segel saat mereka berteriak. Mereka kadang-kadang akan mengangkat jari mereka untuk menunjuk pada roh sejati Poenis yang menyebabkan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sesaat kemudian, roh sejati Poenis tiba-tiba menjerit dan lautan api menyebar. Nyala api tidak berpengaruh pada anggota sekte ilahi burung Poenis, tetapi mereka akan menghancurkan para kultivator atau debu apapun yang tidak dapat dilihat oleh akal ilahi. Saat api menyebar, semua debu terbakar, hanya menyisakan satu partikel debu yang belum runtuh. Ini adalah lokasi dari tanah roh iblis. Nyala api mulai membakar satu-satunya partikel debu yang tersisa, mengungkapkan lokasi ini kepada semua orang. Roh sejati Poenis menjerit dan menyerbu setitik debu ini. Gemuruh tak berujung bergema saat roh sejati Poenis menabrak segel di partikel debu ini. Setiap kali bertabrakan, segel akan sedikit longgar. 6 kultivator nirvana setara semua mulai menggunakan mantra untuk membombardir partikel debu. Segel yang secara pribadi ditinggalkan oleh King Lin sebelum alam surgawi runtuh bahkan lebih keras. Dampak eksternal jelas ditransmisikan ke tanah roh iblis, menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Bahkan orang-orang di dalam gua jelas merasakan getaran ini. Namun tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat semua orang menyerang, penghalang antara gua kaisar dan tanah roh iblis tiba-tiba runtuh. Saat penghalang pecah, Alser berjubah abu menerobos batasan Hu Huan. Wajah Hu Huan pucat saat Wang Wei menariknya mundur, dan mereka menyerbu keluar dari penghalang yang rusak. Teajia melangkah keluar. Dia kemudian tersenyum muram dan tiba-tiba menarik napas. Tiba-tiba, energi iblis tak berujung keluar dari mulutnya dan berubah menjadi naga hitam yang meraung. Saudara laki-laki kedua dari 3 Chen bersaudara ditangkap oleh naga hitam. Ada keputusasaan di matanya saat dia dimakan oleh iblis kuno. Wang Lin ingin menyelamatkannya, tapi dia sudah terlambat. Salah satu murid wanita dari wanita cantik itu ditangkap oleh naga hitam dan ditarik mundur. Bahkan Qianqin memiliki wajah pucat dan hendak ditangkap oleh naga hitam. Pada saat ini, gadis berpakaian pink tertutup badai salju dan menarik Qianqin ke pintu keluar. Naga hitam tiba dan bertabrakan dengan badai salju, menyebabkan dia batuk darah. Harta kepingan salju telah melindunginya dari serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini itu tidak bisa menahan lagi. Itu retak dan hancur. Namun gadis berpakaian pink menarik Qianqin dan melesat keluar. Kepala besar dan lainnya berhasil keluar dengan bantuan Situna dan Master Angin, bersama dengan wanita berbaju perak yang diambil Wang Lin dari tasnya. Namun bahayanya belum berakhir. Teajia melangkah keluar dan tangannya tanpa ampun ke depan dan meremas.
Dengan tekanan ini, semua orang yang baru saja melarikan diri dari gua ke tanah roh iblis segera merasakan tekanan kuat di sekitar mereka. Qianqin memiliki tingkat kultivasi terendah. Jadi dia batuk darah dan seluruh tubuhnya runtuh. Bahkan gadis berpakaian pink itu gemetar, dan tubuhnya juga runtuh. Namun ada harta dari alam kekosongan di jiwa asalnya. Harta ini bersinar dan kemudian cahayanya mengelilingi jiwa asalnya Qianqian. Namun jiwa asal kedua gadis itu terluka parah, dan di bawah perlindungan cahaya dari harta, itu mulai melebur. Bukan hanya mereka berdua. Di antara dua saudara Chen yang tersisa, tubuh saudara laki-laki ketiga juga runtuh. Master Yi Chen dengan cepat menyelamatkan jiwa asal saudara ketiganya dan melarikan diri. Meskipun kultivasi Lei Ji biasa, tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi setengah dari tubuhnya runtuh. Setengah sisanya diselamatkan oleh kepala besar yang untungnya tidak mengalami kerusakan selama saat krisis ini. Adapun Master Angin dan Situnan, keduanya berada di tahap Nirvana Cleanser. Jadi sementara mereka terluka serius dan mengeluarkan darah, tubuh mereka tidak runtuh. Namun ekspresi Situnan menjadi aneh. Racun di tubuhnya telah diaktifkan karena cedera serius. Mantra iblis kuno awalnya bisa memusnahkan semua orang di sini. Alasannya bukan karena Wang Wei dan Hu Huan. Saat iblis kuno menggunakan mantra itu, mereka dengan cepat menggunakan mantra mereka sendiri untuk ikut campur, dan mereka menahan sebagian besar serangan. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka tahu ada orang di sini yang dekat dengan Wang Lin. Mereka harus membayar Wang Lin. Wang Lin juga membantu melawan mantra ini. Dia berbagi pukulan ini dengan Wang Wei dan Hu Huan. Dia batuk darah dan sangat lemah. Jiwa asalnya terluka parah dan mulai menghilang dengan cepat. Meskipun ia memiliki energi asal api yang tak berujung di dalam tubuhnya, itu tidak menghentikan jiwa asalnya menghilang. Bahkan armor kulit dewa kuno tidak bisa berbuat banyak melawan cedera konstan ini. Setelah semua, musuh Wang Lin adalah iblis kuno yang telah memiliki tubuh King Lin. Wang Lin tidak ragu dan mengeluarkan pil yang telah diberikan Wang Wei padanya. Dia menghancurkan pil dan menelannya. Pil ini memang ajaib, jiwa asalnya berhenti menghilang dan cepat sembuh. Ekspresi Wang Wei dan Hu Huan juga buruk, dan darah keluar dari sudut mulut mereka. Pasangan itu mengungkapkan senyum pahit, tetapi mata mereka dipenuhi dengan tekad. Wang Lin, kita berdua akan menggunakan hidup kita untuk menghentikan iblis kuno. Lupakan tentang membangkitkan guru. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, selamatkan King Suang untuk kita. Tangan kanan Wang Wei meraih kehampaan di hadapannya dan sebuah celah muncul dan kemudian ia mengusir Zoe keluar. Kami berdua telah hidup terlalu lama dan telah memasuki gua berkali-kali. Namun karena berbagai alasan, kami tidak pernah dekat. Aku tidak berharap hal seperti itu akan terjadi saat kita dekat. Wang Wei memiliki ekspresi yang kompleks. Pada saat ini, Teajia perlahan keluar dari penghalang, dan dia menatap langit. Ada sedikit kegembiraan di matanya, dan dia mulai tertawa seperti orang gila. King Lin, untuk mencegahku berhasil melarikan diri, kamu membuatnya sehingga tubuhmu tidak bisa melanggar batasan di gua. Tapi iblis ini hanya menggunakan ilusi, dan semua orang ini yang datang untuk menyelamatkanmu melanggar semua batasan yang kau tetapkan untuk menghentikanku. Teajia mengepalkan tinjunya saat dia melihat dunia ini. Kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat. Setelah dia berbicara, wajah Wang Wei dan Hu Huan menjadi pucat. Wang Lin tersentak. Dia akhirnya mengerti perasaan buruk yang ada di hatinya. Dia melihat iblis kuno dan pupilnya menyusut. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Teajia mengangkat tangan saat dia tertawa. Matanya dipenuhi dengan haus darah. Tepat pada saat ini, seluruh bumi bergetar dan bahkan langit terdistorsi. Sebuah ilusi muncul di langit. Ini adalah ilusi sebuah istana di dalam lautan bunga-bunga ungu. Iblis kuno, kamu dapat melanggar salah satu rencana suamiku, tetapi kamu tidak tahu bahwa dengan melangkah keluar, kamu akan memasuki aturan kedua yang suamiku tetapkan untukmu. Suara dingin dan indah bergema di seluruh dunia. Seorang wanita putih berangsur-angsur berjalan keluar dari istana ilusi yang muncul di langit. Selir kekaisaran bunga. Wang Lin tiba-tiba melihat ke langit. Pada saat yang sama, segel pada partikel debu tempat tanah roh iblis dilonggarkan di bawah serangan terus-menerus dari roh sejati Poenis. Itu bisa rusak kapan saja. Pada saat yang sama, sebuah hukum yang mirip dengan perubahan antara siang dan malam di sebuah planet yang bersinar pada partikel debu tanah roh iblis berada di itu tiba saat matahari terbit. Ilusi istana di langit di atas tanah iblis roh berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi bentuk yang solid. Saat selir kekaisaran bunga keluar dari istana, seluruh istana dan ribuan bunga ungu di sekitarnya menyusut dan menjadi jepit rambut seukuran telapak tangan. Dia menutup tangannya dan jepit rambutnya menghilang, menyatu ke dalam tubuhnya. Selir kekaisaran bunga memandang Teajia dengan sedih di matanya.
Mereka sangat dekat, tetapi mereka belum bertemu sejak mereka berpisah sejak lama. Sekarang dia akhirnya bisa bertemu dengannya. Itu bukan jiwa yang sama seperti dulu. Rasanya seperti berdiri di tepi sungai dan memandang ke seberang. Di bawah ada sungai biru dan di seberang adalah gunung hijau. Namun, setelah menyeberangi sungai, Anda yang menemukan sesuatu kurang. Gunung hijau dan sungai biru masih ada di sana, tetapi ada satu hal yang hilang, jiwa. Mata Teajia bersinar merah saat dia melihat selir kekaisaran bunga dengan keserakahan dan haus darah. Lalu dia tertawa. Aku sudah lama mendengar bahwa Qinglin dibanjiri dengan keberuntungan dan bahwa 8 selir kekaisarannya semua adalah wanita yang sangat cantik. Secara khusus, selir kekaisaran bunga berada di atas yang lain. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam surgawi angin dan merupakan adik perempuan kaisar surgawi Lanyun. Saat itu aku melewatkan kesempatan untuk melihat, tetapi melihatmu hari ini, tampaknya rumor itu memang benar. Meskipun Qinglin sudah mati, tubuhnya masih ada di sana. Cukup menjadi selir bunga iblis ini dan menjadi tungku kultivasi. Bukankah itu menyenangkan? Teajia tertawa saat dia melangkah maju dan mengulurkan tangan. Meskipun Teajia tertawa, dia dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia tidak takut pada selir kekaisaran bunga, tetapi ketakutannya terhadap Qinglin terlalu kuat. Menurutnya Qinglin sudah bersiap untuk kegagalan dan telah meninggalkan banyak rencana. Penampilan selir kekaisaran bunga jelas salah satu rencana Qinglin. Qinglin adalah kaisar surgawi yang paling kuat. Dia begitu kuat sehingga bahkan orang-orang dari dunia luar tahu namanya. Selain kultivasinya yang kuat, dia bisa menghitung masa depan seolah-olah dia adalah surga itu sendiri, dan dia tidak pernah melewatkan satu hal pun. Saat Teajia bergerak, tanah roh iblis bergetar. Kabut hitam muncul di langit dan menyebar. Saat tangan Teajia mengulur dan kabut hitam mengembun menjadi lengan raksasa yang meraih selir kekaisaran bunga. Pada saat yang sama, benda berbentuk manusia di sebelah Teajia dengan dingin menatap semua orang dan mengunci Wang Lin. Dalam sekejap itu mengarah ke Wang Lin, dan bahkan sebelum mendekati Wang Lin, ledakan sonik sudah bisa terdengar. Kondisi Master Kekosongan sangat buruk. Meskipun dia berdiri di sana, napasnya sangat sulit. Ini bukan lagi suara yang bisa dibuat seseorang, seolah-olah dia adalah binatang buas. Yang lebih menakutkan adalah bukan hanya napasnya yang kasar, bahkan air liur menetes ke sisi mulutnya. Air liur ini sangat tebal, sehingga menjulur seperti sutra. Matanya bengkak dan mata merahnya lamban namun dipenuhi kegilaan. Penampilannya yang sudah tua tidak lagi tampak seperti manusia. Dia juga menatap Wang Lin. Jejak terakhir ingatannya adalah niat membunuh terhadap Wang Lin. Master Kekosongan mengeluarkan raungan saat dia melesat ke Wang Lin dengan cermat setelah benda berbentuk manusia itu. Alser masih tampak tenang, dan matanya menunjukkan tatapan yang membuat semuanya tampak jelas dan normal. Seolah-olah perjalanan ke gua kaisar ini semua dalam perhitungannya. Ling Tianho masih menundukkan kepalanya dan berjuang. Dia memiliki ekspresi yang kompleks bersama dengan pandangan bingung, dan yang paling utama adalah rasa bersalah. Benda berbentuk manusia dan Master Kekosongan secara alami dihalangi oleh pasangan kultivasi. Namun mereka berdua terluka, dan benda berbentuk manusia itu sangat aneh, sehingga sulit pemenang untuk diputuskan dengan cepat. Master Kekosongan terengah-engah. Dan saat Wang Wei dan Hujuan mencoba untuk menghalanginya, dia menjadi lebih gila. Targetnya adalah Wang Lin, dan jika ada yang berani menghalanginya, dia akan menagih tanpa peduli dengan akibatnya. Saat Wang Wei mendekat, Master Kekosongan mengeluarkan raungan dan semua daging di tubuhnya bergerak. Sangat aneh. Ekspresi Wang Wei berubah dan dia mundur tanpa ragu. Namun saat dia mundur, Master Kekosongan membuka mulutnya dan meludahkan seteguk besar darah hitam. Darah ini mengeluarkan bau yang kuat, dan Master Kekosongan gemetar setelah batuk. Itu adalah sebagian besar darah di dalam tubuh Master Kekosongan. Setelah sejumlah besar darah dimuntahkan, tampaknya memiliki kecerdasan, dan itu membentuk jaring yang dikenakan setelah Wang Wei. Tangan Wang Wei membentuk segel saat dia mundur, dan dia menunjuk ke depan. Dengan letusan, gunung es muncul dari udara tipis. Gunung es tiba-tiba muncul dan segera memblokir darah hitam. Namun darah itu tampaknya mengandung panas yang ekstrim, sehingga saat menyentuh gunung es itu mulai meleleh. Itu juga mewarnai seluruh gunung es menjadi hitam. Wang Lin, ini adalah yang pertama dari 5 puncak Heavenly Bleak yang dihadapi Nirvana Setrer, Body Bleak. Tubuhnya akan terus memburuk hingga jiwanya mati. Wang Wei ingin terus memblokir, tetapi karena cedera sebelumnya, Huhuan terus-menerus didorong mundur oleh benda berbentuk manusia. Pada saat krisis ini, Wang Wei melambaikan tangannya dan sejumlah besar gunung es muncul di hadapan Wang Lin. Kemudian dia menyerbu Huhuan untuk membantunya memblokir benda berbentuk manusia. Tanpa ada yang menghalangi,
Master Kekosongan melompat ke Wang Lin dengan air liur dan darah hitam bocor dari mulutnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti tetua aliansi, dia jelas binatang buas. Melihat Master Kekosongan, Wang Lin terkejut. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Master Kekosongan, tetapi oleh 5 Heaven Bleak dia terus mendengar tentang baru-baru ini. Ini adalah Heaven Bleak pertama. Setelah seseorang mencapai langkah kedua, umur mereka hampir tidak terbatas. Jika mereka menyerap energi asal dunia, itu dapat diubah menjadi vitalitas tanpa akhir. Namun bagaimana bisa surga membiarkan sesuatu ada selama dirinya sendiri? 5 Heaven Bleak adalah bencana tak terbatas yang harus dihadapi oleh para kultivator Nirvana Seterer. Bukannya para kultivator yang tidak mencapai tahap Nirvana Seterer akan baik-baik saja. Akan ada lebih banyak lagi bencana mengerikan yang menunggu yang tidak. Pada saat ini Master Kekosongan bergegas masuk dengan napas berat dan mendekati gunung es. Dia membuka mulut untuk meludah lagi, tetapi kali ini tidak ada banyak darah yang tersisa. Saat tangan raksasa yang dibentuk oleh kabut hitam dari Teajia mendekat, dia mengangkat tangannya dan sebuah bola segera muncul di ujung jarinya. Ada awan gas di dalam bola, dan ilusi bunga yang tak terhitung muncul di dalamnya. Saat tangan raksasa itu mendekat, bola kecil itu bertabrakan dengannya. Tangan raksasa itu secara tak terduga jatuh ke dalam kabut hitam yang tak berujung dan didorong mundur. Mata Teajia menyusut. Dia mendengus dingin dan kemudian melesat ke selir kekaisaran Buna. Kedua tangannya membentuk segel, dan dunia segera berubah warna. Saat angin bertiup, kabut hitam yang menutupi langit mulai berkumpul dan membentuk gumpalan kabut hitam. Saat gumpalan kabut hitam itu muncul, mereka mulai bergerak. Aku percaya kamu pasti sangat akrab dengan mantra ini. Teajia tertawa saat tangan kanannya tanpa ampun menggapai langit dan dia berteriak, "Pemakaman bintang!" Setelah dia berbicara, gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak lebih dari sebelumnya dan berubah menjadi bola. Bola ini memancarkan cahaya bintang yang terang. Saat ini malam, tetapi dengan cahaya bintang yang tak berujung datang dari bola, tanah itu benar-benar cerah. Penguburan bintang dari mantra matahari, bulan, dan bintang suamiku. Selir kekaisaran bunga mengungkapkan tatapan yang rumit, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Namun hanya dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan sejati mantra suamiku." Tajia mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Bola yang dibentuk oleh kabut hitam yang memancarkan cahaya bintang menjadi lebih menyilaukan. Kemudian bidang-bidang ini berubah dari bentuk inkorporeal menjadi bentuk korporeal. Sinar cahaya menyilang dan memenuhi langit. Saat Teajia melambaikan tangannya, cahaya bintang yang tak berujung berkumpul dan turun menuju selir kekaisaran bunga. Seolah-olah ingin mengubur selir kekaisaran bunga di sini. Jika suamiku menggunakan mantra bintang penguburan bintang ini, dia bisa mengekstraksi kekuatan sistem bintang ini dan menggunakan mantra yang bisa mengisi seluruh sistem bintang. Berjuang 10.000 orang atau 100.000 orang akan sama. Jika dia berhadapan hanya dengan satu orang, maka orang itu harus menahan kekuatan dari seluruh sistem bintang. Ada rasa jijik saat dia melihat cahaya bintang yang jatuh dari langit. Dia membentuk segel dan meludahkan seteguk aroma yang berubah menjadi 9 bola. Ada sumber energi asal di dalam 9 bola ini, dan itu melayang di sekitar selir. Saat itu muncul, cahaya bintang berkumpul di tubuhnya. Pada saat ini lokasi dia menjadi tempat paling terang di sistem bintang. Pada saat yang sama, di ruang di luar tanah roh iblis, saat roh sejati Poenis dan sekte ilahi burung Poenis terus menyerang segel di tanah roh iblis, segel akhirnya mulai runtuh. Bersamaan dengan itu, seluruh langit tanah roh iblis runtuh. Langit runtuh inci demi inci seolah itu adalah segel itu sendiri. Itu runtuh dan digantikan dengan langit berbintang. Sekte ilahi Poenis tiba. Untuk pertama kalinya, Alser sedikit mengernyit. Segala sesuatu yang terjadi di dalam gua kaisar telah dalam perhitungannya. Dia juga tahu bahwa meskipun perjalanan di dalam gua tampak sederhana, setiap langkah berisi rencana yang ditinggalkan oleh Kaisar Kinglin. Alser yang bergegas ke sini berarti dia telah menjadi bagian dari rencana Kaisar Surgawi. Hanya berpikir tentang bagaimana dia secara tidak langsung bersaing dengan Kaisar Kinglin membuat jantungnya yang tenang selamanya berdetak cepat. Apakah mantan Kaisar Surgawi itu benar-benar maha kuasa, atau apakah Alser adalah langkah di atas? Dia tidak tahu jawabannya, tetapi kesempatan ini sangat berharga untuk Alser. Begitu dia berhasil, hati Daonya akan tumbuh dengan cepat. Kepercayaan diri yang kuat dan momentum mengalahkan rencana Kaisar Kinglin akan memungkinkannya untuk pulih dari cedera masa lalu dan maju lebih jauh. Bahkan jika dia gagal, itu masih akan menjadi kekayaan bagi Alser. Dia dapat menggunakan rencana ini yang telah dia hitung selama bertahun-tahun untuk memahami semua yang dia butuhkan. Untuk mendapatkan kesempatan ini, ia rela mengambil resiko.
Bagaimana dengan tajia atau aliansi budidaya? Bahkan jika dia harus menyebabkan malapetaka, itu tidak akan menghentikan hati Dao Alser. Semua orang menginginkan tubuh atau mantra Kaisar Qinglin. Beberapa bahkan ingin menemukan rahasia langkah ketiga. Orang lain mungkin berpikir dia gila, tapi yang dia inginkan adalah bertarung dengan Qinglin dengan perang prediksi. Karena kamu ingin menyegel iblis kuno dan mengatur banyak rencana untuk berurusan dengan iblis kuno di masa depan, aku akan menghancurkan semua ini. Iblis kuno hanyalah alatku untuk bertarung dengan Kaisar Qinglin. Tidak ada yang bisa menebak apa yang Alser pikirkan. Jika ada satu orang, itu adalah Ling Tianho. Namun dalam Gua Kaisar, kebangkitan pertama Poenis Wanglin adalah sesuatu di luar rencana Alser. Sejak saat itu, Alser merasakan tekanan. Dalam rencana awalnya, Teajia akan menerima nasihatnya dan menggunakan ilusi untuk membingungkan semua orang. Ini membuat semua orang yang masuk ke dalam helpernya melanggar rencana yang telah ditata Qinglin di lantai pertama. Namun Alser tidak akan pernah berpikir bahwa Wanglin akan bangkit untuk kedua kalinya. Saat kebangkitan kedua Wanglin terjadi, variabel tak terduga yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam rencana Alser. Pada saat ini, perubahan di langit menyebabkan ekspresi Alser menjadi suram. Dia menarik napas dalam. Alser mengerti bahwa ia harus bertindak secara pribadi sekarang. Matanya tiba-tiba tertutup, dan pada saat ini, cahaya 7 warna bersinar dari tubuhnya. Kemudian abu-abu ditambahkan, dan sebagai hasilnya 8 warna muncul. 8 warna ini berkedip dan tiba-tiba 8 avatar berbeda mengenakan jubah berwarna berbeda berjalan keluar. Alser berjubah abu adalah salah satunya. Meskipun 8 Alser terlihat sama, mereka semua memiliki aura yang berbeda. Mereka segera menyebar ke Wanglin dan pasangan kultivasi. 3 dari mereka menyerbu ke langit yang runtuh. Pada saat yang sama, selir kekaisaran bunga dikelilingi oleh cahaya bintang, dan dengan ledakan, cahaya bintang didorong menjauh. Dia berjalan keluar dari dalam 9 bola. Meskipun itu sedikit redup, ekspresinya masih tenang. Teajia menatap langit dan mengungkapkan ekspresi serius. Tangannya terulur dan bilah hitam muncul di tangannya. Memegang bilah, dia tidak menghadap selir kekaisaran bunga, tetapi langit, dan menebas pedangnya, mengirimkan sinar energi pedang ke langit. Selir kekaisaran bunga mengungkapkan senyum. Saat perubahan terjadi di langit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qinglin saat itu menjadi kenyataan. Orang yang menyelamatkanku akan bernama Wang. Saat alam surgawi surga runtuh, aku akan memiliki kesempatan untuk bangun. Pada saat ini, energi pedang iblis Teajia melesat ke langit, dan tubuh selir kekaisaran bunga secara bertahap menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di langit di depan energi pedang. Dia mengambil napas dalam dan kemudian 9 bola melesat ke depan, untuk bertabrakan dengan energi bilah. Gemuruh bergema, dan dampak yang kuat menyebabkan dia mundur. Niat membunuh melintas di mata Teajia dan kemudian dia melesat ke selir. Adapun Wanglin, saat avatar Alser tiba, ia berada dalam situasi berbahaya, terutama dengan serangan gila Master Kekosongan. Es yang ditempatkan Wang Wei tidak bertahan lama. Itu runtuh, dan Master Kekosongan menyerang dengan gila ke Wanglin. Ada juga avatar Alser. Alser berjubah abu adalah yang tercepat. Dia mendekati Wanglin dengan ekspresi acuh tak acuh. Selain itu, ada 2 avatar Alser lebih dekat di belakang Alser berjubah abu. Keempat pusat kekuatan semuanya berisi penanaman yang kuat. Sekarang mereka semua menuju Wanglin, menyebabkan pupilnya menyipit, dan dia dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba runtuh dan hukum asal di langit memasuki tanah roh iblis. Saat langit runtuh, itu seperti cermin yang hancur. Pecahan-pecahan yang patah terkena dampak dari api dan didorong ke bawah. Di belakang fragmen, Poenis yang gemetar berteriak dari roh sejati Poenis bergema di seluruh tanah roh iblis. Namun karena krisis yang dihadapi Wanglin, dia tidak punya waktu untuk menatap langit. Tetapi saat dia mundur, dia merasakan kekuatan hukum yang akrab muncul di sekitarnya. Kekuatan hukum yang akrab ini adalah apa yang dipahami Wanglin setelah duduk di puncak gunung selama beberapa bulan di planet roh air. Itu juga kekuatan mantra ciptaan pertamanya yang pertama, Sunderet Naik. Pada saat ini bahkan saat menghadapi serangan Master Kekosongan dan 3 avatar Alser, Wanglin berhenti tanpa ragu saat dia merasakan kekuatan ini. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia mengangkat tangannya dan menatap mereka berempat. Kemudian hukum yang baru saja muncul tampaknya tertarik oleh sesuatu dan bergegas ke Wanglin. Pikiran Wanglin memasuki keadaan misterius, dan segala sesuatu sebelum dia menghilang. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah saat permulaan itu, saat dia memahami kekuatan yang merobek kegelapan malam. Mata Alser berjubah abu yang mengejar Wanglin tiba-tiba menyusut, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak hanya dia,
Tetapi dua avatar Alser lainnya juga sama ketika mereka melihat Wang Lin dengan tidak percaya. Ini? Alser berjubah abu tersentak. Hanya master kekosongan yang benar-benar tidak menyadari semua ini. Meskipun tubuhnya tampak nyata, itu dibentuk oleh jiwa asalnya selama Heaven Bleak pertamanya. Entah itu darah atau nyali, itu semua dibentuk oleh jiwa asalnya. Saat akhirnya membusuk, jiwa asalnya akan dihancurkan juga. Dia tersesat dalam kegilaan saat dia kabur keluar. Dia menerkam Wang Lin dengan hanya memikirkan melahap Wang Lin. Namun tepat saat dia berada dalam jarak ratusan kaki dari Wang Lin menghilang dari matanya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi malam. Bahkan lautan api yang jatuh dari langit ketika hancur lenyap. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin tidak lagi berada di tanah roh iblis, tetapi di ruang terpisah yang tak terbatas. Tidak hanya langit yang benar-benar gelap, tetapi suara ombak bergerak memasuki telinga. Bahkan Alser berjubah abu dan dua avatar lainnya berada di malam tanpa akhir ini. Tidak peduli berapa jauh akal ilahi mereka menyebar, mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah sepenuhnya bergabung dengan hukum dunia, dan tidak mungkin untuk menemukan jejaknya. Lingkungan sekitar sangat sunyi terlepas dari suara ombak yang mengamuk. Itu sangat nyata, itu menakutkan. Ke depan, samar-samar orang bisa melihat bahwa mereka berada di lautan luas dan tak terbatas. Ombaknya tidak mengamuk tapi perlahan naik dan turun. Angin bertiup kencang, membawa aroma laut. Semua ini membuat orang sulit percaya bahwa itu tidak nyata. Raungan marah master kekosongan bergema melintasi laut yang tenang. Karena tidak dapat menemukan Wang Lin membuatnya menjadi gila. Dia terus menyerang laut, memicu gelombang kuat. Alser berjubah abu memandang ke depan, dan perasaan takut yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun tak terhitung muncul. Ini adalah perasaan yang sangat asing baginya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk merasakannya. Dia samar-samar mempelajari sesuatu, tetapi semakin dia belajar, semakin dia terkejut dan kelopak matanya berkedut tak terkendali. Tepat pada saat ini, sinar merah muncul di kejauhan. Saat itu muncul, ketakutan yang belum pernah terlihat muncul di mata Alser berjubah abu. Dia mengenalinya sebagai kekuatan hukum, dan dia tidak percaya Wang Lin memilikinya. Alser berjubah abu mundur tanpa ragu. Kulit kepalanya mati rasa, tetapi sekencang apapun dia lari, dia masih di atas laut. Cahaya merah dari cakrawala menjadi lebih terang, dan yang muncul di hadapan semua orang adalah matahari merah yang berapi-api. Matahari sangat merah, dan ombak mengamuk di bawahnya. Pada saat ini, hampir semua orang melihat ilusi yang menunjukkan bahwa tubuh mereka telah menghilang dan berubah menjadi langit malam yang tak berujung. Bahkan master kekosongan terkejut, dan dia tiba-tiba terbangun dari kondisinya yang bingung. Namun matanya segera dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Hukum asal. Saat dia berada di tahap pertengahan Nirvana Scryer, dia memahami hukum dunia dan menciptakan Sunderet Night. Saat ini, tingkat kultivasi Wang Lin jauh di atas apa itu saat itu, di puncak Nirvana Scryer dan hanya satu langkah dari Nirvana Cleanser. Pada tingkat kultivasinya saat ini, jika dia mengucapkan mantra ini yang hanya bisa dia gunakan pada saat-saat langkah hukum asal muncul sendiri, bahkan Wang Lin tidak tahu seberapa kuat itu. Suara ombak terus memasuki telinga 4 orang di sini. Suara ini sepertinya mengandung ritme yang aneh dan sepertinya mengandung hukum dunia. Namun saat suara ombak bergema, mulut Alser berjubah abu terasa kering. Dia bukan satu-satunya, dua avatar lainnya merasakan hal yang sama. Bahkan mereka lebih buruk, dan rasa takut tumbuh dalam hati mereka pada tingkat yang tidak terkendali. Master kekosongan terbangun saat dia melihat matahari merah cerah yang muncul di cakrawala. Meskipun hanya sebagian kecil dari matahari yang terpapar, cahaya yang menyilaukan itu seperti pedang yang ingin merobek malam. Dia yang berada di dalam malam seperti bagian dari malam, dan akan dihancurkan dengan itu. Ini adalah kekuatan Sunderet Naig. Waktu sepertinya berlangsung untuk selamanya, tetapi rasanya juga hanya butuh sesaat untuk matahari terbit. Saat matahari naik, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Ini adalah kekuatan matahari terbit yang bisa menghancurkan apapun yang menghalangi itu. Itu juga menampilkan kekuatan sedikit hukum asal itu. Malam yang gelap terpisah secara paksa. Kekuatan ini cukup kuat untuk membalikan dunia, mengguncang langit dan menyebabkan malam runtuh. Malam yang hancur akan terpesona dan dunia akan ditutupi dengan cahaya. Itu juga berisi niat membunuh Wang Lin yang mengerikan. Itu berisi keengganan Wang Lin yang lahir setelah diburu di seluruh gua kaisar, dan menjadi penolong rencana Alser dan Teajia pada akhirnya. Itu juga mengandung kemarahan yang ditekannya yang telah dia tahan selama ini. Dua kebangkitan poenis Wang Lin menyebabkan panas yang tak terbayangkan muncul. Panas ini jauh lebih kuat dari apapun mantra Wang Lin bisa hasilkan. Berkat hukum asalnya,
Sunderet Naik Guanglin mampu memanen panas yang menyengat dari matahari terbit dan memperbesarnya hingga tingkat yang tak terbayangkan. Matahari yang terbit dari laut melepaskan cahaya keemasan dan panas yang luar biasa. Itu tidak sesederhana hanya menghancurkan malam, itu akan menghancurkan semuanya dan membakar semuanya menjadi abu. Orang pertama yang menghadapi Sunderet Naik Guanglin adalah Master Kekosongan yang paling dekat. Sinar matahari menyapu bumi bersama dengan panas yang ekstrim. Master Kekosongan sudah sekarat, dan jiwa asalnya telah menghilang bentuknya karena gagal karena surga pertama. Jika bukan karena meterai iblis kuno yang diletakkan Teajia padanya, Master Kekosongan pasti sudah lama mati. Pada saat ini, di bawah sinar matahari yang tak terbatas, malam robek dan wajah Master Kekosongan memucat. Tubuhnya dibentuk oleh Heaven Blik pertama, dan pada saat ini, kedua kakinya runtuh menjadi kabut. Namun kabut segera menghilang tanpa jejak karena sinar matahari yang cerah. Tetapi saat ini dia tidak bisa merasakan sakit. Satu-satunya hal yang ia rasakan adalah ketakutan yang tak terbatas dan perasaan tidak percaya. Setelah kakinya runtuh, tanda iblis kuno di antara alisnya hanya bertahan sesaat sebelum menghilang juga. Setelah menghilang, Master Kekosongan mengeluarkan teriakan menyedihkan dan tubuhnya menghilang, tetapi dia mencoba untuk mundur. Namun dunia ini sangat besar. Bahkan malam pun tidak bisa lepas dari kekuatan Sunderet Naik. Jadi bagaimana mungkin Master Kekosongan? Tidak peduli seberapa jauh dia mundur, dia tidak bisa lolos dari kematian. Saat dia mundur, sinar matahari bergegas ke depan. Teriakan Master Kekosongan bergema saat sinar matahari menembus tubuhnya. Dia menghilang dengan senyum yang menyedihkan dan dipenuhi dengan keputusasaan. Master Kekosongan adalah puncak kuat kultivator Nirvana Seterer dengan status tinggi di dalam aliansi budidaya, dan dia bahkan adalah saudara junior Master Zongxuan. Dia pernah sangat terkenal, namun dia tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi, Heaven Blik pertama, dan konsekuensi dari tindakannya sendiri yang buruk. Master Kekosongan menghilang dengan penyesalan yang tak ada habisnya dan keinginan untuk hidup. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat matahari terbit, Master Kekosongan mati. Tanpa berhenti, cahaya merobek malam dan menyapu Alser berjubah abu dan dua avatar Alser lainnya. Pada saat ini Alser berjubah abu merasakan sakit karena terkoyak dari setiap bagian tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya yang mandiri terbungkus kekuatan ini. Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya hancur berkeping-keping. Perasaan yang kuat akan krisis hidup dan mati memenuhi hatinya. Dia menekan rasa takut di hatinya dan kemudian meraung dan membuka tangannya. Sejumlah besar energi asal menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi energi pembantaian yang tak berujung. Energi pembantaian ini tidak ada habisnya dan menutupi seluruh langit. Deru energi pembantaian mencoba menekan suara laut. Itu juga mencoba untuk menekan kekuatan Sunderet Naik ini yang cukup untuk membuatnya hampir kehilangan akalnya. Bukan hanya dia, tetapi dua avatar Alser lainnya menjadi pucat dan menggunakan mantra mereka sendiri. Alser berjubah kuning berputar cepat. Tubuhnya berubah menjadi badai dan dia menerjang ke langit. Langit tiba-tiba berubah warna dan riak kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan. Kemudian jari nasib surgawi datang runtuh. Alser berjubah kuning adalah orang yang memiliki hukum nasib surgawi. Pada saat ini, saat dia meraung, jari raksasa itu membawa aura yang bisa membuat semua manusia sujud menyembah saat menerjang matahari terbit. Dia ingin menghancurkan matahari ini. Alser berjubah ungu membentuk segel dan kabut ungu muncul di belakangnya. Kabut ungu naik ke udara dan menyatu dengan malam. Bahkan Alser berjubah ungu menyatu dengan malam. Dalam sekejap, ada sedikit warna ungu di malam hari, dan sosok mengerikan keluar satu persatu. Mereka semua terlihat berbeda, dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka tampak seperti hantu marah yang telah terperangkap di neraka. Saat mereka berjalan keluar, mereka mengeluarkan desis keras dan mengaum. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dilahap dalam sekte nasib surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat mantra mereka muncul, mereka ditusuk oleh sinar matahari seperti kegelapan malam. Sosok-sosok jahat yang keluar dari malam ungu semuanya menyerbu ke arah matahari. Tetapi sebelum matahari yang membakar, mereka tercabik-cabik. Beberapa mulai terbakar saat mereka tertembus sinar matahari dan tercabik-cabik. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menghilang sepenuhnya. Alser berjubah ungu dipaksa keluar dari malam dengan ekspresi suram. Wajahnya pucat dan dia batuk darah. Matanya menyusut dengan keras, dan teror di dalam hatinya mencapai yang ekstrim. Adapun jari nasib surgawi, itu membawa momentum yang kuat karena dibebankan untuk matahari. Namun sebelum mendekat, ia tersapu oleh sinar matahari, dan suara letupan datang dari dalamnya. Itu juga mulai terbakar, dan api dengan cepat menyebar. Hanya sesaat, jari itu jatuh seperti malam. Hukum asal,
asal semua hukum di alam semesta. Alser berjubah kuning memiliki ekspresi pucat. Dia merasakan sakit dari tubuhnya dan darah keluar dari semua lubangnya. Dia batuk seteguk darah dan mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Kemudian energi pembantaian Alser berjubah abu yang tak terhitung jumlahnya menerpa matahari seperti naga ganas. Namun sinar matahari menyebabkan dudukan energi pembantaian dingin menghilang satu persatu. Bahkan yang tidak menghilang pun terkoyak oleh matahari. Wajah Alser berjubah abu pucat, tetapi matanya galak. Dia memiliki kemauan dan tahu bahwa jika dia tidak memberikan segalanya, dia mungkin mati di bawah mantra ini. Keluar sekuat tenaga. Alser berjubah abu membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Suara letupan datang dari tubuhnya dan matanya menjadi sangat merah. Kemudian cahaya sinar terbang dari dahinya. Itu adalah pedang darah merah tua. Pedang darah ini adalah akar dari semua energi pembantaian yang telah dia olah dan sumber pembantaian. Saat pedang darah muncul, dunia diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Alser berjubah abu menunjuk, dan pedang darah itu menerpa matahari. Alser berjubah kuning juga mengeluarkan raungan, dan tangannya menyebar saat dia menerjang ke langit. Dalam sekejap mata, kepalanya berubah menjadi jempol. Lengannya berubah menjadi jari telunjuk dan tengah. Kakinya berubah menjadi jari manis dan kelingking. Kemudian tubuhnya berubah menjadi telapak tangan. Dia berubah menjadi telapak tangan besar yang tak terbayangkan. Telapak tangan ini seperti jari nasib surgawi, hanya lebih kuat, dan berisi semua kekuatan di dalam Alser berjubah kuning. Saat telapak tangan ini menyerang matahari, ia membuka tangannya, dan hendak meraihnya dengan kejam. Alser berjubah ungu juga menyeka darah dari mulutnya, dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Ribuan bayangan muncul di belakangnya. Itu seperti bayangan yang ditinggalkannya karena dia bergerak terlalu cepat. Namun setiap bayangan berbeda. Saat Alser berjubah ungu menutup di bawah sinar matahari, masing-masing bayangan menyatu dengan tubuhnya. Saat dia semakin dekat ke matahari, aura Alser berjubah ungu itu mengerikan. Mereka bertiga sudah putus asa seperti binatang buas yang terperangkap. Jika mereka tidak bisa mematahkan mantra ini yang membuat mereka kehilangan akal, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat ketiga Alser menyerang, sesosok muncul di bawah sinar matahari. Itu adalah Wang Lin. Wang Lin adalah matahari, dan semburan cahaya keemasan datang dari tubuhnya. Laut di bawah mengungkapkan tanah roh iblis seolah-olah semuanya sebelum mereka terjebak antara nyata dan tidak nyata. Saat Wang Lin dengan dingin melihat kedatangan mereka bertiga, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Dia kemudian dengan tenang mengatakan satu hal. Sunderet naik. Saat kata itu keluar dari mulut Wang Lin, gemuruh bergema di seluruh dunia dan matahari terbit sepenuhnya di atas lautan. Sebuah kekuatan yang bisa merobek malam melonjak. Sinar matahari tak berujung menyapu ke depan. Hukum asal bergerak dengannya dan membanjiri dunia. Alser berjubah ungu yang bergerak cepat yang memiliki ribuan bayangan menyatu dengan itu menabrak Sunderet naik. Sinar matahari yang tak berujung dan panas yang menyengat akan menghancurkan segalanya sebelum seolah-olah itu adalah malam yang gelap. Tidak ada pengecualian. Rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuh Alser berjubah ungu. Lengannya berubah menjadi kabut darah dan menghilang, diikuti oleh kakinya dan sebagian besar dari tubuhnya. Hanya sesaat, Alser yang berjubah ungu itu runtuh. Saat dia pingsan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Bayangan itu semua mendesis dan menerkam Wang Lin di dalam matahari. Namun mereka seperti butiran salju di bawah matahari, mereka semua meleleh tanpa bekas. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh Alser berjubah kuning datang runtuh. Bahkan matahari tidak bisa menembus telapak tangan, dan ia mencapai Wang Lin di dalam matahari. Wang Lin masih tenang, dan dia mencibir meskipun telapak tangan memegangi matahari yang mengelilingi tubuhnya. Namun saat telapak tangan meraih matahari, jeritan sengsara datang dari telapak tangan. Api yang bisa membakar apa saja menyapu telapak tangan, menyebabkannya bergetar dan telapak tangan itu segera berubah kembali menjadi Alser berjubah kuning. Alser berjubah kuning tampak seperti sedang memeluk matahari, tetapi hanya dalam beberapa saat, dia terbakar, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah sisa-sisa. Pedang darah yang dilepaskan oleh Alser berjubah abu melesat ke depan, menerobos segala sesuatu dalam tindakan putus asa. Segera menusuk ke matahari yang terik. Pada saat ini energi pembantaian mengerikan keluar dari pedang darah dan bertabrakan dengan panas yang intens dan sinar matahari dari matahari. Alser berjubah abu mengeluarkan raungan dan mata kanannya tiba-tiba jatuh. Saat mata kanannya runtuh, kekuatan pedang darah meningkat beberapa kali lipat. Api yang melilit semua kekuatan kembali, dan bahkan sinar matahari di sekitarnya hancur.
Dampak dari pedang darah segera menembus mayoritas matahari, dan hanya 10 kaki jauhnya dari Wang Lin. Alser berjubah abu mengeluarkan raungan lagi dan kemudian mata kirinya hancur juga. Pedang darah menjadi lebih kuat dan mampu menembus matahari. Itu langsung menuju Wang Lin. Dengan serangan putus asa Alser yang berjubah abu, Sunderet naik tampaknya tiba-tiba mengembun lagi. Sepertinya dia ingin melahap matahari. Pedang darah mengarah ke matahari dan langsung menembus ke dada Wang Lin. Namun ketika itu setengah jalan di dadanya, Wang Lin menangkap pedang dengan tangan kanannya. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan dia batuk darah. Lalu kepalanya tersentak dan dia mengungkapkan ekspresi ganas. Orang tua, kamu hampir membunuhku dengan membuatku mengolah seni pembantaian surgawi. Hari ini, mati untukku. Saat Wang Lin meraung, matahari di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan dengan cepat menyebar bersamanya sebagai pusat. Ini adalah penghancuran diri matahari, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Laut mulai mengamuk dan tanah runtuh. Kekuatan destruktif di dunia mencapai tingkat yang menakutkan saat matahari meledak. Alser berjubah abu adalah yang paling dekat, jadi dia menerima pukulan terberat. Dia hanya punya waktu untuk membentuk segel dan meletakkan tangannya di depannya. Dia meringkuk bersama seperti bayi sebelum dia tersapu oleh kekuatan gila ini. Sisa malam yang mulai reformasi runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, langit dan bumi menghilang, satu-satunya hal yang tersisa adalah kekacauan akibat runtuhnya matahari. Namun hanya sesaat, dunia menghilang. Laut menghilang, matahari menghilang, dan bahkan langit yang hancur hilang. Semuanya menghilang tanpa jejak, dan apa yang muncul di hadapan mereka adalah tanah roh iblis. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Langit masih merah dan dipenuhi api. Teriakan Poenis menembus api dan semakin dekat. Namun tatapan mengejutkan semua orang di tanah sudah cukup untuk menjelaskan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Alser berjubah abu terus menghilang sampai dia hanya sepotong kemauan. Dalam sekejap, dia kembali ke tubuh asli Alser. Sunderet Naik telah menewaskan 3 orang. Ketiga orang ini bukan orang biasa. Mereka adalah Master Kekosongan dan 2 avatar Alser. Bahkan Alser berjubah abu terluka parah, dan hanya sepotong kehendaknya yang tersisa. Ling Tianho bergetar. Sebelumnya dia hanya takut pada Wang Lin. Meskipun telapak tangan raksasa itu membuatnya takut, itu tidak membuatnya takut seperti sekarang. Dia tidak akan pernah menduga bahwa mantra Wang Lin akan menjadi sekuat ini. Apa tingkat kultivasinya? Mantra semacam ini tidak pernah terdengar. Wajah Alser memucat, dan dia batuk darah. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan kepalanya tersentak untuk melihat Wang Lin. Dari 3 avatarnya, 2 dihancurkan, dan yang berjubah abu-abu sekarang hanya sepotong keinginan. Ini adalah pukulan langka yang tidak pernah dia derita selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga terluka. Namun luka pada tubuh dan jiwa asalnya tidak signifikan dibandingkan dengan perhitungannya. Dia salah beberapa kali dengan Wang Lin, dan itu merupakan pukulan serius bagi kepercayaan dirinya. Tidak ada yang memperhatikan, tetapi tubuhnya gemetaran. Dia gemetaran karena mantra itu. Alser segera bisa melihat bahwa itu adalah hukum asal semua hukum. Itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai seorang kultivator. Dan kekuatannya tidak terbayangkan. Dia menghancurkan 3 avatarku. Wang Lin, kesalahan terbesar yang aku buat adalah menerimamu sebagai muridku dan memberimu kesempatan untuk meninggalkan planet Suzaku. Alser menggertakkan giginya. Dia mengambil napas dalam sebelum menekan kejutan di benaknya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bukan satu-satunya. Si Tunan, Kepala Besar, Master Angin, dan semua orang juga terpana. Master Angin sedikit kurang kaget karena dia pernah mengalami Sunderet Naik sebelumnya. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan rasa takut tinggal di hatinya. Bahkan Wang Wei dan Hu Huan tersentak. Mereka saling memandang dan bisa melihat keterkejutan dan teror di mata masing-masing. Baru saja, mereka juga ditarik ke dalam ilusi itu, hanya saja seolah-olah mereka ditempatkan di ruang yang terpisah. Mereka hanya bisa menonton tetapi tidak membantu. Mereka bahkan bukan orang-orang yang paling terkejut dengan ini. Itu adalah Teajia yang menyerbu ke langit dengan pedangnya, dan selir kekaisaran bunga. Selir menatap Wang Lin dengan mata penuh kenangan dan ketakutan. Apa yang membuatnya teringat adalah bagaimana suaminya berkata bahwa dia akan diselamatkan oleh seseorang bernama Wang. Apa yang membuatnya merasa takut adalah mantra hukum asal yang ditampilkan Wang Lin. Tidak ada yang mengerti hukum asal lebih dari dia. Saat itu, Kaisar Qinglin hampir mati karena hukum asal. Di alam yang disegel, itu disebut hukum asal, tetapi di luar, itu disebut hukum permulaan absolut. Pikiran tenang Teajia terguncang untuk pertama kalinya. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan di dalam mantra itu. Meskipun masih lemah,
begitu ia tumbuh, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan ia harus mundur karena takut. Ini adalah kekuatan agung. Tatapan Tiajia terkunci pada Wang Lin, dan matanya menyipit. Dia punya perasaan bahwa orang ini adalah trik terakhir yang disiapkan King Lin untuk kebangkitannya. Di markas aliansi budidaya, di mana token kehidupan orang-orang penting disimpan, salah satu dari 3 token giok ungu di rak paling atas hancur saat Sunderet Naik Wang Lin menghilang. Juga, pada saat ini, bunyi lonceng bergema di markas besar aliansi. Sebagian kultivator di dalam markas memandang ke tempat penyimpanan bukti kehidupan. Sejak perang dengan Alhiven dimulai, orang-orang mati setiap hari, tetapi mereka tidak cukup penting untuk menyimpan token hidup mereka di markas. Bel yang menandakan kematian seseorang baru saja berdering beberapa kali, paling banyak hanya 5 kali berturut-turut. Dengan kesombongan aliansi budidaya, mereka tidak akan peduli tentang moral, mereka akan meluncurkan pertempuran balas dendam skala besar. Siapapun yang berani membunuh anggota penting dari aliansi budidaya, akan menjadi musuh dari seluruh aliansi. Bel bergema 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketika bel berbunyi 5 kali, bagian lain dari orang-orang di markas besar memandang ke atas kemana token kehidupan disimpan. Namun ekspresi semua orang berubah ketika bel berbunyi 8 kali. Pada saat ini semua kultivator di dalam markas menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat di mana token dari kultivator yang kuat disimpan. Saat bel berbunyi untuk yang ke-9 kalinya, itu menyebabkan semua orang terkesiap dan kemudian dipenuhi dengan teror. Pria parubaya yang masih duduk di dalam ruang rahasia mengangkat kepalanya, dan matanya penuh dengan kemarahan. Tubuhnya berkedip dan melonjak seperti badai melintasi markas. Pada saat ini, dia tiba di tempat token kehidupan ditempatkan, dan dia melihat tanda master kekosongan sebelum mengeluarkan raungan yang mengguncang surga.